Halo guys, selamat datang di Vivin Hatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Saya mau general reading dan temanya kali ini ada orang-orang yang selalu mengarahkan pandangannya ke kamu. Ada orang-orang yang selalu perhatian ke kamu. Dan orang ini menyimpan kekaguman sama kamu. Ya. Oke, saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, energinya juga bisa vice versa, ya. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, silakan shuffle dulu kartunya. General reading, ada orang-orang yang terlalu ya, mereka menyimpan kekaguman itu karena kamu orang yang mandiri, tidak suka merepotkan orang lain, tidak suka menyusahkan orang lain, gitu ya. Apa yang kamu bisa lakukan sendiri, gitu ya, kamu akan lakukan, gitu ya. Kamu tidak manja, kamu tidak suka memerintah, gitu ya, kayak kamu tidak gampang untuk meminta tolong, gitu ya. Kalau apa yang bisa kamu lakukan, apa yang masih bisa kamu handle sendiri, kamu tidak akan merepotkan mereka, merepotkan orang lain, gitu ya. Kamu sangat bertanggung jawab dengan kehidupan kamu sendiri, gitu ya, terutama di sini. Kamu berusaha untuk memenuhi, gitu ya. Kamu berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri kamu sendiri, ya. Kebutuhan emosional kamu, gitu ya. Kebutuhan batin kamu, kebutuhan dasar kamu, kebutuhan fisik, gitu ya. Jadi kamu tidak bergantung sama orang lain, ya. Dari hal apapun, gitu ya. Kayak kamu tuh bisa melakukan semuanya sendiri. Kamu tidak bergantung kebahagiaan dari orang lain. Kamu tidak butuh kayak apa? Kamu tidak mencari pengakuan, tidak mencari validasi dari orang lain karena ya kamu sendiri udah utuh, gitu ya. Kamu udah utuh, kamu udah cukup, merasa cukup dengan diri kamu sendiri. Begitu, ya. Meskipun kadang-kadang gitu ya orang lain melihat sebenarnya kayak mereka itu merasa mungkin kalau mereka itu di posisi kamu gitu ya, mereka akan merasa kewalahan gitu ya, karena semuanya kamu handle sendiri. Tapi ini mungkin memang didikan kamu dari kecil ya, dari orang tua kamu sendiri. Memang kamu dididik untuk mandiri ya, dididik untuk bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Jadi dimanapun kamu berada gitu ya, mau di lingkungan baru, itu kamu tidak ya tidak terbebani, ya tidak terkaget-kaget gitu lah ya, karena kamu udah terbiasa untuk memenuhi kebutuhan kamu sendiri. Kamu terbiasa tidak bergantung, jadi ya kamu tahu gimana caranya ngehandle hidup kamu sendiri, gitu ya. Jadi yang membuat orang-orang kagum, menyimpan kekaguman sama kamu, gitu ya. Di sini karena kamu mampu memahami perasaan orang lain, ya. Mampu memahami kebutuhan orang lain,
ya. Jadi ketika ada orang-orang yang atau mungkin gitu ya ada teman kamu yang lagi sedih, yang lagi kesusahan gitu ya, kamu akan menjadi orang yang pertama yang hadir untuk teman kamu yang lagi kesusahan gitu ya. Meskipun di sini tidak selalu berbentuk materi gitu ya. Bantuan kamu itu tidak selalu atau tidak harus berbentuk materi. Kadang seperti dukungan gitu ya. Dukungan emosional, dukungan mental gitu ya. Itu udah menguatkan mereka gitu. Ya, mereka kagum sama kamu ya sekaligus beruntung gitu ya. Kagum dengan bagaimana kamu bisa melihat gitu ya kerapuhan mereka, bisa memahami kerapuhan mereka tanpa mereka harus uh, kayak tanpa mereka harus memberitahu kamu gitu ya, tanpa mereka harus meminta duluan sama kamu gitu ya. Kamu udah hadir duluan menawarkan bantuan gitu ya. Kamu mendukung ya, memahami. Mungkin kayak sekedar kamu memeluk mereka di saat mereka itu sedang down gitu, udah membuat mereka itu kayak bangkit lagi gitu ya, membuat mereka semangat untuk bangkit gitu. Jadi kayak kamu ini memberi bahan bakar ke mereka untuk ayo semangat gitu ya, bahwa hidup itu nggak boleh menyerah ya. Dan mereka beruntung karena di saat-saat terpuruk itu ternyata ada orang yang peduli gitu ya. Ada orang yang perhatian, masih ada orang yang tulus gitu ya, yaitu kamu. Gitu. Kamu memiliki kelembutan, ya, memiliki hati yang lembut, hati yang gak tegaan gitu ya. Kamu selalu terpanggil untuk menolong orang gitu ya. Jadi uh, hati kamu sangat peka gitu ya. Hati kamu sangat peka akan kebutuhan orang lain. Gitu, ya. Kekaguman gitu ya. Orang-orang gitu ya. Mengapa orang-orang menyimpan kekaguman? Ini karena bagaimana kamu mengatasi setiap masalah yang hadir di dalam hidup kamu, gitu ya. Atau bagaimana kamu mengatasi pikiran-pikiran negatif kamu, gitu ya. Jadi di saat ada pikiran-pikiran negatif ya, ada prasangka, ya ada prasangka buruk, ada overthinking gitu ya. Itu kan akan mempengaruhi keperasaan gitu ya. Ketika kamu overthinking ya kamu akan perasaan kamu akan cemas gitu ya. Ketika kamu berprasangka buruk itu ya kamu akan terbebani. Dan di sini kamu itu mampu menjernihkan pikiran kamu gitu. Kamu mampu menenangkan pikiran kamu. Dan ketika kamu dihadapkan dengan permasalahan gitu ya. Ketika dihadapkan dengan banyak pilihan, kamu mampu untuk kamu mampu untuk mengambil solusi, mencari solusi gitu ya di saat mungkin kayak mereka gitu ya. Mereka yang menyimpan kekaguman ke kamu itu kebanyakan dari mereka ya akan dikendalikan gitu ya. Mereka akan dikontrol sama pikiran-pikiran buruk mereka. Mereka akan dikendalikan oleh emosi-emosi mereka gitu ya. Tapi di sini yang membuat mereka kagum. Kamu bisa mengendalikan pikiran kamu, bagaimana supaya pikiran kamu itu tetap jernih, bagaimana perasaan kamu itu tetap netral, tenang gitu ya. Di saat dihadapkan dengan problem, kamu bisa mengatasi masalah, kamu bisa mencari solusi. Jadi
alih-alih kamu apa, alih-alih kamu terkontrol sama pikiran negatif, dikontrol sama emosi negatif gitu ya, kamu lebih fokus pada mencari solusi. Iya, cari solusi, cari penyelesaian gitu ya. Kamu sangat kamu bijaksana, kamu dewasa gitu ya. Ini tidak berpatok pada umur gitu ya. Meskipun di kalian ini mungkin umurnya baru 20-an gitu, tapi karena kamu udah terbiasa gitu ya. Kamu terbiasa untuk menghadapi problem. Kamu terbiasa mandiri. Mungkin juga kamu memang udah ada kesadaran. Kamu udah mengenal diri kamu sendiri, kamu mengenal perasaan kamu mengenal pikiran-pikiran yang mengganggu kamu, jadi kamu tahu caranya untuk mengelola, mengendalikan, bagaimana mengembalikan pikiran positif kamu, gitu ya. Aku juga kagum sama kalian, bagaimana kalian bisa mengendalikan pikiran-pikiran negatif kalian ya. Itu kan butuh apa? Butuh kesadaran, gitu. Ini hanya mampu dilakukan sama orang-orang memang udah ada self awareness gitu ya, memiliki kesadaran diri, udah paham sama diri kamu sendiri gitu ya, apa kelebihan kekurangan kamu, udah paham dengan apa yang membuat kamu itu merasa gak nyaman, merasa terganggu gitu ya. Ya, yang membuat orang-orang merasa kagum gitu ya, ini karena kamu yang selalu setia gitu ya. Mungkin kehidupan kamu sebenarnya gitu ya, sebenarnya tidak baik-baik aja gitu ya. Mungkin dari hubungan gitu ya, entah itu hubungan keluarga, entah itu hubungan pertemanan atau hubungan romantis, sebenarnya kamu mungkin pernah juga dikhianati ya, pernah juga diremehkan, direndahkan gitu ya, sama entah siapapun itu. Tapi yang membuat mereka kagum gitu ya, kamu tidak pergi dari mereka. Kamu tidak pergi dari dia, dari mereka yang udah menyakiti kamu, ya, yang udah mengkhianati kamu, yang udah mempermainkan, memanfaatkan kepercayaan kamu, gitu ya. Mungkin kalau aku di posisi kamu, aku udah pergi, gitu ya. Jadi kadang ada orang yang seperti itu. Mungkin kalau aku diperlakukan kayak kamu, aku udah cabut, gitu ya. Aku udah nggak mau lagi, ya. Tapi yang membuat mereka kagum ini karena hati kamu yang sangat lapang. Kamu selalu memaafkan mereka gitu ya. Jadi cinta kamu itu sangat besar, kasih sayang kamu itu sangat besar sama mereka. Jadi rasa sakit hati kamu itu terkalahkan oleh perasaan cinta kamu, perasaan kasih sayang kamu gitu ya. Kamu tetap setia, tetap selalu ada untuk dia, untuk mereka gitu ya. Kamu selalu menjadi orang yang diandalkan sama dia, sama mereka gitu ya. Kadang kayaknya yang aku rasakan gitu ya, ada orang yang nggak terima gitu ya, orang sebaik kamu, orang yang selalu memaafkan gitu ya, kenapa sih diperlakukan tidak adil gitu ya, kenapa sih kamu kenapa kenapa sama mereka kamu tidak dihargai, kenapa sama mereka kamu diperlakukan tidak baik, padahal kamu tulus ini gitu ya, padahal orang lain itu bisa ngelihat ketulusan kamu, bisa ngelihat kasih sayang kamu, melihat cinta kamu yang besar gitu ya. Apakah mereka tidak melihat gitu ya? Apakah mereka tidak mampu melihat ketulusan kamu, kebaikan kamu gitu ya?
Jadi kadang kalau lagi perhatian mereka itu tertuju ke kamu gitu ya, kayak mereka itu ada perasaan tidak terima gitu ya, karena kamu diperlakukan ya tidak adil gitu ya. Kekaguman orang-orang ya, ini yang buat mereka kagum gitu ya. Kamu ini fokus dengan hidup kamu. Kamu ini fokus untuk mencari, jadi kayak hidup kamu itu memang ada yang ngebimbing gitu ya. Mereka tahu ada sosok yang bimbing kamu, atau memang semesta Tuhan itu membimbing kamu. Dan kamu ini orang yang selalu mencari makna dalam hidup gitu ya. Jadi mungkin kayak ujian ya dalam hidup kamu gitu ya, kamu jadikan pelajaran, kamu jadikan hikmah gitu ya. Kamu selalu mencari makna di setiap problem yang menghampiri kamu gitu ya. Jadi orang-orang melihat kamu makin tercerahkan sekarang gitu ya. Kamu terus bertumbuh ya, kamu makin, jadi kayak kamu itu tuh terus bertumbuh, kamu menjadi pribadi yang makin bijaksana gitu ya. Kamu makin mengenal diri kamu sendiri dalam hidup gitu ya. Kamu melihat, selalu mencari, ya itu yang aku bilang tadi, selalu mencari makna. Jadi kadang gitu ya, orang saat dihadapkan dengan masalah itu mereka akan lebih fokus ke masalahnya. Kadang ada juga yang merasa hidup nggak adil gitu ya. Tapi di sini kamu itu selalu sadar gitu ya. Ini sebenarnya ada pesan apa gitu ya. Apa pesan dari Tuhan atas kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang Tuhan berikan ke aku ini, Mas. Maksudnya Tuhan sedang memberi pesan apa gitu ya. Dan orang-orang ini nggak akan sampai pemikirannya ke arah situ. Dan kamu bisa gitu ya sampai ke arah situ gitu ya. Dan mereka sadar memang, kamu orang-orang yang ya langka gitu lah. Kamu orang-orang yang langka gitu ya. Kamu memang orang yang spiritual gitu ya. Ini ya, orang-orang selalu tertuju pandangannya ke kamu, menyimpan kekaguman. Ini karena fisik kamu yang sehat gitu ya. Kamu nggak mudah sakit, fisik kamu kuat, batin kamu kuat gitu ya. Orang yang nggak mudah sakit gitu ya, orang yang memiliki fisik yang kuat nggak mudah sakit ya, karena punya daya imun yang bagus, punya daya tahan tubuh yang bagus. Dan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang bagus itu biasanya karena memiliki hati yang tenang ya, hati yang damai, pikiran yang tenang gitu ya, tidak memiliki prasangka buruk sama kehidupan, sama orang gitu ya, tidak membiarkan overthinking itu merusak ya hari-hari atau perasaan kamu gitu ya. Jadi ya ada orang-orang yang penasaran juga, apa sih rahasianya gitu ya. Kok kamu bisa terlihat bugar, selalu sehat, ya nggak mudah sakit gitu ya. Apa rahasianya? Dan mereka juga kagum di sini karena
Ya, secara keuangan memang kamu stabil. Jadi kesehatan fisik kamu juga, kesehatan mental kamu, kesehatan emosional kamu, ini memang juga didukung sama kestabilan finansial kamu. Gitu ya.